Bismillahirrahmanirrahim. Kami perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan tema tentang distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia. Dorongan Al-Quran pada sektor distribusi telah dijelaskan secara jelas. Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat. Pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian. Nah, di sini ada pengertian distribusi dan kekayaan. 1. Pengertian distribusi. Distribusi merupakan penyaluran harta yang ada baik dimiliki oleh pribadi ataupun umum publik pada pihak yang menerima yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Titik barat dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat. Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas, mencakup pengaturan kepemilikan dan sumber-sumber kekayaan. Islam memberikan batas-batas tertentu dalam berusaha memiliki kekayaan dan mentransaksikannya. Dalam pendistribusian harta kekayaan, Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif. Dalam Islam, ada hukum waris yang mana pemilik harta dengan maksud membagikan semua harta kekayaannya kepada semua karib kerabatnya apabila seseorang. Ayat yang berhubungan dengan distribusi diantaranya surat Al-Hisyr ayat 7. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura walillahi wali rasulihi walidil qurba wal yatama wal masakin wa abnas sabili kaila yakuna dulatun baina agniya minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fatahu wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Ya, artinya apa saja harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah amat keras hukumannya. Nah, ayat di atas menunjukkan Islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan pada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara orang kaya saja. Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infak, serta adanya hukum waris dan wasiat serta hibah. Dengan adanya aturan ini agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja dan tidak terjadi monopoli, dan mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelajaran harta secara benar. Prinsip distribusi harta kekayaan merupakan masalah yang sangat urgen dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat. Maka dalam distribusi ada beberapa prinsip dasar: prinsip keadilan atau pemerataan, prinsip keadilan dan kasih sayang, prinsip jaminan sosial. Nah, di sini dibagi 3 prinsip ya. Yang pertama, prinsip keadilan atau kekayaan. Kekayaan tidak boleh diputuskan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menjamin akan tersebarnya harta kekayaan di masyarakat dengan adanya distribusi yang adil. 2. Prinsip keadilan dan kasih sayang menggambarkan adanya solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam. Bentuk nyata ini tercermin pada pola hubungan sama muslim, yakni saling bersandar, saling membutuhkan yang dihayati oleh seorang muslim maupun masyarakat Islam yang akan memperkokoh solidaritas seluruh anggota masyarakat dalam aspek kehidupan yang termasuk juga aspek ekonomi. Yang ketiga, prinsip jaminan sosial. Prinsip pokok dalam distribusi kekayaan kita hanya sebagai prinsip semata, melainkan menggariskan dan menentukannya dalam sistem yang sempurna seperti zakat, sedekah, dan lain-lain. A. Pelanggaran riba merupakan permasalahan penting dalam ekonomi Islam
karena riba secara jelas dilarang dalam Al-Quran. Jika dihubungkan dengan masalah distribusi, maka riba dapat mempengaruhi meningkatkannya masalah dalam distribusi, yakni berhubungan dengan distribusi pendapatan antara bank dan masyarakat secara umum, serta nasabah secara khusus dengan kaitannya bunga bank. Lalu bagaimana jika suatu bank mengalami penurunan pendapatan, sedangkan sebagaimana yang kita ketahui bank syariah hanya mengandalkan prinsip bagi hasil yang tergantung pada peroleh labanya dan hanya melakukan bagi hasil dengan bank sejumlah nominal yang sedikit, maka dalam jangka panjang yang terjadi adalah bank mengalami gulungan tikar. Jika tidak, maka bank terpaksa mengambil bunga untuk menyelamatkan nasib bank. Yang B, larangan menumpuk harta. Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan harta benda pribadi sampai batas-batas yang merusak fondasi sosial Islam. Apabila terjadi yang demikian, maka pemerintah dibenarkan dengan kekuasaannya untuk mengambil secara paksa harta tersebut demi kepentingan masyarakat yang membutuhkan, tapi itu tidak teralisasikan. Yang ketiga, kekayaan merupakan segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dimanfaatkan. Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam memperoleh harta selama yang demikian dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan dan harta yang dimiliki manusia lain yang beruntung, dan kekayaan atau harta yang dimiliki harus berputar, tidak boleh timbun sebagaimana dalam Quran Al-Humajah ayat 1-3. Distribusi oleh negara. Distribusi oleh negara dibagi menjadi dua. Satu, pengelolaan kekayaan negara. Pengelolaan kekayaan negara adalah kekayaan milik negara atau harta-harta yang menjadi wewenang negara dan keterangannya tersebut dalam kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Ada 3 macam, yaitu harta rampasan perang atau disebut juga ghanimah. Yang kedua, harta sedekah dan zakat. Yang ketiga, harta sitaan atau al-fai. Harta rampasan perang atau ghanimah ialah harta yang didapat dari hasil pertempuran dengan kaum kafir, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 1, yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang yang beriman. Quran surat Al-Anfal ayat 1. Masih dalam Quran surat Al-Anfal, di ayat 69, Allah menjelaskan tentang harta rampasan perang atau ghanimah. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Harta sedekah dan zakat, yaitu harta sedekah dan zakat yang diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ialah harta yang dihasilkan antara lain. Zakat adalah sebagai pokok dari segala macam sedekah, sedekah fitr, yang bisa disebut zakat fitri. Infak ialah harta yang dinafkahkan ketika ada hal-hal yang mengharuskan menafkahkannya berdasarkan kebutuhan dan kepentingan. Sedekah adalah satu bagian dari tata aturan Islam mengenai bidang harta dan kemasyarakatan, karena masalah sedekah zakat ini dibicarakan. Fai adalah harta rampasan dari orang kafir tanpa peperangan. Bentuk distribusi oleh negara yang kedua adalah pola pemanfaatan kekayaan negara. Ekonomi yang sehat dari suatu negara adalah adanya keseimbangan antara kekayaan negara yang masuk dan yang dikeluarkan. Sistem atau pemanfaatannya akan sangat menentukan keseimbangan. Islam memandang kepentingan ekonomi, walaupun bukan segala-galanya. Bagian dari ekonomi negara yaitu harta kekayaan negara yang bermanfaat untuk mengurusi manusia yang hidup di suatu negara itu. Kepentingan ekonomi sama dengan kepentingan bidang kehidupan lainnya. Sistem ekonomi dengan pola pemanfaatan kekayaan negara dapat mengatur kehidupan jasmaniah, sedang agama
mengatur kehidupan rohania. Keduanya harus seimbang. Pola dasar pemanfaatan kekayaan negara ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Pemanfaatan kekayaan negara itu tidak lepas dari satu unsur pemanfaatan lewat kejiwaan yang tumbuh dari iman dan landasan akidah yang mendorong timbulnya kegiatan-kegiatan dengan tujuan moral, kemasyarakatan, dan kemanusiaan. 2. Unsur pemanfaatan dengan kaidah aturan apabila dilaksanakan menjamin lahirnya masyarakat yang mempunyai gairah kerja, rasa keadilan, dan solidaritas yang tinggi, dan tetap memperhatikan kenyataan yang ada pada perbedaan kesungguhan kerja di dalam masyarakat. Ketiga, unsur penguasa yang berusaha untuk dapat tegaknya nilai-nilai keadilan, melindungi kepentingan perorangan dan kecukupan di dalam kehidupan masyarakat. Negara menurut ajaran Islam, pemerintahnya berkewajiban menjamin tegaknya keadilan, terpenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Yang selanjutnya D. Pengeluaran kas Baitul Mal. Baitul Mal adalah sebuah institusi yang bergerak sebagai pengelola keuangan negara. Baitul Mal ini sangatlah penting bagi perekonomian, termasuk mensejahterakan masyarakat. Adapun Baitul Mal yang berarti tempat penyimpanan harta yang masuk dan mengelola harta yang keluar. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk kemaslahatan kaum muslimin dan pemeliharaan urusan mereka, seperti biaya pengembangan dakwah. Merupakan salah satu kewajiban Baitul Mal itu sendiri. Pengertian seperti ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah lembaga. Baitul Mal sebagai sebuah lembaga didirikan pertama kali setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, yakni di Badar, selesai perang. Dan saat itu para sahabat berselisih tentang ghanimah. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian tentang harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang yang beriman. Pada saat itu Allah menjelaskan hukum tentang pembagian dan menjelaskan sebagian hak kaum muslimin. Selain itu Allah juga memberitahukan wewenang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempertimbangkan kemaslahatan kaum muslimin, sehingga ghanimah tersebut menjadi hak Baitul Mal. Saat itu Rasulullah SAW segera membagikan harta ghanimah, dan 1/5 bagian darinya alak masa langsung dibagikan seusai perang tanpa menunda-nunda lagi pembagiannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.